Faidah dari hadis ini, tahdzirul insan, peringatan bagi kita. Jadi faidah dari hadis ini adalah peringatan bagi kita untuk tidak berpegang kepada akal atau adat kebiasaan, karena tidak semua yang menurut akal itu benar, menurut syariat benar. Tidak semua yang menurut kebiasaan atau adat itu benar, menurut syariat benar. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam hadis ini disebutkan tidak sempurna imannya sampai mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi akal kita berkata sesuatu yang lain, tetapi ternyata syariat menyebutkan sesuatu yang lain. Yakinlah bahwa apa yang disampaikan oleh syariat itu benar, dan apa yang ada di akal kita itu keliru. Kenapa? Karena bisa jadi akal kita belum menjangkau atas syariat yang merupakan wahyu yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama juga dengan adat kebiasaan yang kita lakukan setiap hari, adat kebiasaan yang kita kerjakan di lingkungan masyarakat kita. Meskipun sudah dilakukan secara turun-temurun, maka tidak mesti sesuatu yang bersifat turun-temurun itu adalah benar. Tetapi kalau apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wahyu dari Allah yang kebenarannya adalah absolut. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa apa yang beliau ucapkan bukanlah merupakan hawa nafsu, tetapi yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi yang diucapkan oleh Nabi itu adalah wahyu yang diwahyukan. Karena itu kalau kita belum bisa mengikuti syariat yang dibawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya keimanan kita belum sempurna. Karena pentingnya bagi kita untuk menerima syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tunduk sepenuhnya. Tidak boleh kemudian kita mengatakan nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Kami beriman sebagian dan kami menolak sebagian yang lain. Justru ketika kita menerima sebagian dan menolak sebagian yang lain, itu rawan terjatuh dalam batalnya syahadat. Sebagaimana di dalam Al-Quran, orang yang mengatakan nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, kami beriman sebagian dan kami menolak sebagian, dikatakan oleh Al-Quran ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka itu adalah orang yang kufur yang sebenarnya. Artinya apa yang ada dalam Al-Quran hendaknya kita imani semua. Apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendaknya kita ikuti. Karena kalau kemudian kita pilih-pilih, maka ini mengingkari sebagian sama dengan mengingkari semuanya. Sebagaimana kita tahu ada orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran misalnya, tapi kalau kemudian menolak apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menolak sunnah Nabi, maka itu sama halnya dengan kufur kepada semuanya. Karena di dalam Al-Quran dianjurkan kepada kita untuk mengikuti Rasulullah. Sementara para ulama sudah ijma', sudah sepakat, barang siapa yang menolak satu ayat dari Al-Quran maka sudah keluar dari Islam. Artinya kita tidak boleh menolak ayat Al-Quran meskipun hanya satu ayat. Jadi kalau ini saya iman, kalau ini saya percaya, kalau itu saya percaya, tapi kalau ini enggak dululah, saya enggak percaya, maka itu sudah dihukumi syahadatnya batal. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, ini menjadi satu peringatan bagi kita agar kita tidak menolak wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kalau kemudian kita merasa berat, maka bukan alasan bagi kita untuk menolak. Kalau kemudian kita belum bisa melaksanakan, maka itu juga bukan alasan bagi kita untuk menolak. Maka yakinilah bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an itu benar, walaupun kita belum bisa melaksanakan.